Ada. Shalom ibu bapak saudara sekalian. Senang sekali rasanya bisa menjumpai, menyapa saudara lewat STMJ. Sapaan Tengah Minggu Jumat. Hari ini kita akan membahas tentang kejujuran dari Kisah Para Rasul. Ceritanya seperti apa? Kita akan menyimak bersama-sama, tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang kuasa, kami sungguh bersyukur karena pada kesempatan malam hari ini, saat ini kami boleh berhenti sejenak, beristirahat, tapi kami juga boleh berkesempatan untuk merenungkan sabda-Mu, firman-Mu. Kiranya boleh jadi bekal kami, menjadi anak-anak-Mu yang jujur, menjalani kehidupan kami, dimanapun, kapanpun kami berada. Kami serahkan saat ini pemberitaan firman-Mu di dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 15. Kisah Para Rasul kelima, ayat 1 sampai dengan 15. Bunyinya demikian. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia bagi kita yang mendengarkan tapi juga tekun melakukannya. Saudara, pasti saudara pernah berada di dalam situasi di mana menuntut kejujuran saudara. Kita diminta untuk berkata jujur, memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Mungkin ketika ditelepon atau ditanya, misalnya halnya sederhana, lagi di mana? Oh, sudah OTW, padahal masih di rumah, masih belum berangkat, masih siap-siap. Tapi udah biar yang di sana yang nunggu tenang, kita ngomong masih OTW. Itu hal simple, hal sederhana yang membutuhkan kejujuran kita. Saudara, inilah yang dihadapi Ananias dan Safira. Mereka dihadapkan dengan Petrus. Ketika ditanya Petrus mengenai sembahan mereka tidak dapat mengakui dengan jujur bahwa mereka telah curang, bahwa mereka telah berbuat culas. Menarik saudara, kita perhatikan kisah ini. Apa yang sebetulnya Ananias dan Safira lakukan? Ya, di dalam Kisah Para Rasul kita bisa lihat, kita bisa pelajari, kita bisa baca terutama di bagian perikop sebelumnya. Bagaimana kehidupan jemaat perdana. Ananias dan Safira adalah bagian di dalam jemaat perdana ini. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka dikatakan
menjual kepemilikan mereka, menjual yang berlebih daripada mereka, terus kemudian diserahkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, di sini saudara, Ananias dan Safira menjual sebidang tanah mereka. Tanah yang menurut mereka lebih. Mereka masih punya tanah lainnya, mereka masih punya rumah. Ini tanah yang lebih yang mereka jual. Yang lain, saudara-saudara yang lain memberikan dengan segala kekurangannya, segala keterbatasan yang mereka belikan seluruhnya, hasil penjualannya itu untuk kehidupan bersama. Dipercayakan kepada para rasul. Di sini, para rasul diwakili oleh Petrus. Saudara, menarik, di dalam kisah ini, Petrus mengetahui kecurangan, tindakan culas dari Ananias dan Safira. Mereka berdua adalah pasangan suami istri, tapi kemudian bersekongkol untuk menipu, tidak hanya membohongi, kata Petrus, tidak hanya menipu, berdusta pada jemaat, pada para rasul, tapi juga kepada Tuhan, kepada roh Tuhan. Ini hal yang menarik, saudara. Kenapa? Karena sebetulnya kan tanah itu seperti yang Petrus katakan, tanah itu sebenarnya milik dia kok. Dia mau upayakan seperti apa, hasilnya seperti apa, itu hak dia. Dia mau menjualnya pun itu jadi hak dia. Tapi apa yang terjadi? Ananias dan Safira ya hanya mengakui bahwa ya setengahnya mungkin atau seberapa yang hanya diberikan kepada para rasul dan sisanya dia simpan. Ini jadi tindakan curang, tindakan culas ketika kita hidup bersama-sama. Kita tahu saudara, kehidupan jemaat perdana bukanlah kehidupan yang mudah. Mereka harus saling tolong-menolong, saling menopang untuk menghadapi kondisi yang sulit. Ditekan dari pemerintahan Romawi, pemerintahan Yahudi pun juga demikian. Orang-orang Yahudi tidak menyenangi kegiatan-kegiatan. Saudara, ini kondisi yang sulit. Bukannya bersatu padu, tapi Ananias dan Safira berusaha untuk curang, berusaha mengambil kesempatan. Ini yang Petrus katakan, mereka berbuat culas. Tapi menarik bahwa Petrus tidak hanya mengatakan berbuat curang, tapi mereka berbuat curang, berdusta kepada Tuhan. Karena kenapa, saudara? Apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang kau lakukan bagi sesamamu, kau lakukan untuk aku. Saudara, inilah yang terjadi. Konsekuensinya kita tahu apa yang terjadi pada Ananias dan Safira. Mereka seketika itu juga putus nyawanya. Mereka meninggal di tempat. Ketika Petrus menyatakan kecurangan mereka, mereka dipanggil Tuhan. Saudara, inilah pentingnya kejujuran. Ini bagian dari integritas, bukan? Kita perlu jujur dalam segala hal, dalam setiap hal yang kita lakukan. Karena kita ingat, yang kita lakukan bukan hanya ketika kita jujur, kita tidak hanya berbicara tentang relasi, misalnya Ananias dan Safira, relasi mereka dengan Petrus rusak misalnya, tidak. Tapi juga terkait dengan relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mau setia untuk jujur. Kita ingat saudara di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 3 dan 4. Samuel berani mengaku bahwa selama pelayanannya dia tidak pernah melakukan kecurangan. Dia tidak pernah merampas. Dia tidak pernah menahan sesuatu dari jemaatnya. Dia memimpin Israel dengan begitu rupa, dengan jujur. Oleh sebab itu Tuhan pakai Samuel jadi berkat. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau setia di dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan semuanya dengan kejujuran kita? Beranikah kita mengatakan, mengungkapkan jujur? Sekalipun kita salah,
kita mengakuinya? Beranikah kita? Mungkin dimulai dengan hal-hal yang sepele, dimulai dengan hal-hal yang menurut saudara mudah. Mengakui kesalahan kepada anak misalnya, mengakui kesalahan apa yang kita lakukan. Mungkin itu jadi hal yang mudah yang bisa kita mulai lakukan untuk jadi kebiasaan kita. Mari kita bersama-sama menumbuhkan kebiasaan, menumbuhkan semangat untuk jujur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ya Allah kami anak-anak-Mu yang terus ingin berusaha jujur di dalam setiap pelayanan kami, di setiap tingkah laku kami, di setiap perbuatan kami. Bapa, karena kami tahu kami melakukannya bukan hanya untuk sekedar relasi kami antar manusia, antar sesama kami, tapi terutama berbicara tentang relasi kami dengan Engkau. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu agar kami boleh terus setia dan kami boleh terus diingatkan. Kiranya kami boleh belajar dari kisah Ananias dan Safira untuk tetap setia, hidup jujur di hadapan Engkau, menjaga integritas kami sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, kami berdoa, kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Ibu Bapak Saudara, STMJ kita telah selesai. Jangan lupa dinantikan STMJ di 2 minggu yang akan datang. Saya juga mau melanjutkan perjalanan Bapak Ibu. Sampai jumpa.